Oke teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share ya, bukan terkait fitur lagi, tapi terkait how to atau panduan bagaimana cara membuat plugin di Slim 9960 ya, 96.0. Dimana mungkin banyak dari teman-teman ingin membuat pluginnya, tetapi terkadang masih bingung ya sama sistem plugin itu gimana dan masih menggunakan native ya. Artinya teman-teman harus mengcopy ya, misalkan harus buka namanya, misalkan di modulnya harus buka submenu, nanti ditambahin lagi misalkan salah buka ke submenu. Mana sih submenu? Nah, submenu. Nah, misalkan harus buka submenu, nanti ditambahin manual di sini dan lain-lain ya, dan itu capek ya teman-teman, dan ribet ya untuk penggunaan. Misalkan temennya mau pakai caranya gini gitu, nambahin sendiri-sendiri. Nah, kalau pakai yang sistem itu kan dia teman-teman tinggal klik aja di sini ya dan lain-lain, dan sekarang pun juga ada fitur upload di sini ya tuh. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan pandu teman-teman untuk membuatnya. Nah, di sini saya menggunakan dokumentasi atau materi yang tersedia di website resminya Slim ya. Ada di Slim web id/docs. Nah, di sini adalah tempat di mana catatan-catatan terkait pengguna cara user guide dan development guide. Artinya guide itu ya berarti ya arahan gitulah, petunjuk untuk pengguna ya, dan development guide. Nah, di sini kita role-nya adalah sebagai developer ya. Kita klik developer. Nah, di sini ada preambule-nya, terus ada pengantarnya juga. Jadi ini adalah halaman dokumentasi terkait pengembangan Slim ya. Dimana teman-teman harus membacanya biar paham. Jadi persyaratannya adalah teman-teman menggunakan pertama SAM, LAM, atau MAM dan lain-lain ya. Terus menggunakan PHP 8.1 atau lebih ya, MySQL dari 57 atau lebih tinggi, atau MariaDB atau lebih tinggi. Code editor misalkan VS Code, VS Codium, Sublime dan lain-lain teman-teman. Dan menggunakan Slim terbaru atau menggunakan versi Slim Develop jika Anda ingin fitur terbaru, sembari mengetes fitur-fitur tersebut, dan disarankan menggunakan versi Develop. Ini terserah teman-teman mau pakai Slim yang mana. Tapi ya, sebelum melangkah ke sana, saya sarankan teman-teman itu tidak melakukannya di server production ya. Artinya jangan melakukan ini di Slim yang sedang digunakan oleh banyak orang atau teman-teman yang lain gitu ya. Gunakan Slim di localhost ya, atau di laptop teman-teman atau dimanapun yang itu hanya teman-teman gunakan. Jangan digunakan di production karena itu akan menghambat kinerja dari teman-teman. Oke? Nah, selanjutnya adalah mengubah environment atau lingkungan. Jadi ini perlu, kenapa? Karena nggak dibuat, maka akan kebingungan sendiri ketika ada error ya. Teman-teman bisa buka ya di sini ya, ada petunjuknya ya. Kalau saya tunjukkan sedikit, di sini ada di sistem, terus masuk ke lingkungan sistem. Nah, di bagian ini ya, merubah environment menjadi develop. Oke, lanjut. Nah, kita belajar dulu struktur direktorinya. Jadi struktur direktori Slim itu kurang lebih seperti ini ya. Ada admin template, ada default, ada modul ya. Jadi di dalam admin ada folder ini, di dalam API ada ini dan lain-lain ya sampai bawah. Dah, kita geser ke opak. Nah, ini adalah alur ya atau flowchart dari opak ya, dimana kalau kita perbesar di PDF-nya ini adalah kita bisa melihat bagaimana cara kerja opak Slim. Ya, dimulai dari akses opak, terus dia ada percabangan mau akses apa nih, akses halaman utama, maka halaman utama, jika tidak maka akan melakukan cek permintaan, lalu masuk ke
Pertanyaan berikutnya adalah berbasis plugin, jika iya dia akan tampilkan dari plugin, jika tidak apakah dia file static ya. File static itu yang disimpan di lib contents ya. Jika iya tampilkan file, jika tidak maka konten berita, ya maka tampilkan dari database. Jika bukan maka tampilkan dengan halaman tidak ditemukan. Selesai ya. Ini adalah flowchartnya ya bagi teman-teman programmer yang ingin tahu bagaimana cara kerja Opac di Slim ya seperti ini. Oke, lanjut ke plugin. Nah, di plugin ini juga sama seperti tadi, flowchartnya plugin itu seperti apa, seperti ini ya. Slim diakses ya, jadi kurang lebih itu berkaitan dengan ini teman-teman. Jadi kalau plugin itu dia posisinya dari sini ya, di sini nih, maka ini itu induk dari ini. Nah ya, jadi masuk ke sistem plugin ini adalah dari sini. Ya kalau saya buat jadi satu besar banget. Nah di sini Slim diakses di sini ya. Lalu apakah ada plugin yang aktif? Ya, maka muat plugin aktif, plugin dipanggil di admin atau Opac. Ya, tampilkan prosesnya, jika tidak maka selesai gitu. Jadi intinya cuma gini aja teman-teman, simple. Oke, lanjut ke selanjutnya apa ya? Pengantar. Ya, jadi sistem plugin ini adalah sistem yang dibuat oleh salah satu developer Slim yaitu Mas Ido Alit ya. Di sini ada linknya untuk GitHub-nya. Ya, tujuan dari plugin apa sistem ini atau inovasi ini adalah membuat ya di sini pengembangan Slim itu menjadi mudah. Jadi nggak perlu namanya buat plugin harus buka submenu, harus nambahin masukin manual dan lain-lain, dan itu sudah terstruktur ya kalau pakai sistem ini gitu kan. Jadi ya kalau mau upgrade ke Slim yang baru pun nggak perlu repot-repot nyari-nyari ini di mana ya gitu kan. Itu udah kuno ya cara itu. Nah, persiapannya adalah hal yang perlu disiapkan minimal untuk membuat plugin ini adalah pengetahuan mengenai bahasa pemrograman HTML termasuk CSS, PHP, JS, dan SQL. Pemahaman mengenai penggunaan library dan tools seperti Composer, opsional ya. Sistematika plugin. Nah, sistematika plugin ini adalah struktur pluginnya. Jadi plugin itu disimpan di folder plugin ya, yang ada di folder utama itu. Dan strukturnya seperti ini. Tingkat 0 adalah plugin itu sendiri. Plugin tingkat 1 adalah semua plugin yang ada di dalam folder plugin. Jadi dia bentuknya seperti ini ya. Jadi ada dot plugin ya. Dot plugin. Lalu ada plugin tingkat 1 yang berupa folder ya di sini. Nah, nanti di dalamnya ada dot plugin lagi yang disebut dengan plugin tingkat 2 di bawahnya. Lalu ada lagi hierarkiar plugin. Artinya plugin ini bersifatnya hierarki. Jadi dia itu gabungan satu plugin dengan gabungan dari beberapa plugin di dalamnya. Misalkan di sini adalah folder tingkat 1, di dalamnya lagi ada folder lagi tingkat 2, nanti di dalamnya ada plugin lagi, folder plugin tingkat 3. Nah, maksimal itu sampai tingkat 3 teman-teman. Jadi kalau teman-teman membuat hierarki sampai 4 tingkat itu nggak akan dibaca oleh sistem. Formatisi plugin. Formatisi plugin itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah format yang baku untuk digunakan. Jadi dengan ini Slim akan tahu siapa nama pembuat, terus di mana mendapatkan plugin ini dan lain-lain ya, deskripsinya, versinya, pengembangnya dan lain-lain. Isi informasi lah intinya lah. Nah, seperti ini ya harus dimasukkan dan lain-lain. Nah, ini adalah versi lengkapnya. Maka format isi plugin selengkapnya seperti ini. Oke, dan di sini ada coba tipe operasi plugin dan lain-lain, ada hook ya. Ada ada pet ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, ada menu ya dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat plugin sederhana yaitu Hello World. Oke, kita ikuti saja. Buatlah sebuah file bernama helloworld.plugin di dalam sebuah folder Ottawa Slim. Oke, kita buat misalkan di sini membuat dokumen ya, misalkan hello apa sih tadi? Kita kopas saja lah. Nah, ini ya Hello World ya. Seperti ini. Lalu kita buka pakai VS Code ya, hello world. Nah, kita taruh aja misal.
Nah, di Hello World ini akan kita isi dengan ini ya, dengan ini ya, tapi karena ada versi lengkapnya, kita kupas saja versi lengkapnya. Kita taruh di sini, misalkan. Nah, di sini ada error ya teman-teman. Nah, maka tinggal ditambah ini. Seperti ini. Oke. Nah, kita akan coba apakah plugin ini sudah bekerja atau belum. Jadi plugin ini itu akan bekerja di ini nih teman-teman, sesuai yang ini. Lalu buka halaman opak Anda dan lihat apa yang terjadi. Oke, kita buka halaman opak. Tidak terjadi apa-apa ya. Ya karena memang pluginnya belum diaktifkan. Lalu kita klik plugin. Lalu kita buka aktifkan Hello World. Dan kita refresh lagi. Tara. Slim teman-teman menjadi Hello World. Dan ini adalah salah satu fitur Slim, yaitu plugin hook ya. Jadi sangat mudah banget lah untuk kita pelajari. Oke, saya kira cukup untuk saat ini. Nanti kita akan belajar lagi di video berikutnya ya. Video berikutnya akan belajar membuat plugin modifikasi halaman tertentu di opak, atau teman-teman bisa belajar sendiri dari dokumentasi ini. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah.